Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja di Demon Realm ke-73 bersama Jang Ha-yong berusaha mencari seorang fighter. Di sisi lain, Han Myung-oh memutuskan untuk bekerja sama dengan Dokja agar bisa membantu menyelamatkan anaknya. Di Seoldom, Han So-young masih bersama Sang Ah. Dalam hatinya, So-young bilang, "Kau benar-benar pria yang beruntung, Kim Dokja. Bahkan ada seseorang yang sangat mengkhawatirkanmu." Kemudian di tengah situasi pesan dan sistem muncul, main skenario baru telah dimulai. Seketika langit di kota Seoul berubah gelap dengan sebuah pusaran tercipta di langit. Seorang Dokaibi muncul. Kami tak menggunakan pola gelombang karena tampak terlalu jelas. Tapi untuk kali ini aku akan membuat pengecualian. Soalnya semua orang kelihatan punya terlalu banyak waktu luang akhir-akhir ini. Dari pusaran keluar banyak monster berterbangan. Sang Ah heran, apa ini bagian dari skenario asli juga? Han So-young menjawab, tidak tahu, aku sendiri pun tidak ingat apa-apa. So-young langsung berkonsentrasi. Ingat kembali bagaimana memburu makhluk itu. Stigma Black Flame level 6 telah diaktifkan. So-young langsung bergerak menyerang. Serangannya diarahkan ke leher monster. Monstrous Dragon Grade 3 spesies Kragagon bertahan terhadap serangan dengan menggunakan fire resistant. Serangan So-young tak bisa mengalahkan monster tersebut. Rasi Abyssal Black Flame Dragon menjadi murung. Bagaimana caraku mewarisi Fable Abyssal Black Flame Dragon? Seandainya Kim Dokja bodoh itu ada di sini, dia pasti akan memberitahu apa yang harus kita lakukan. Mendadak ekspresi So-young berubah. Melihat notif dari sponsornya, Rasi Abyssal Black Flame Dragon mendeklarasikan bahwa ia bisa memberitahu Anda kelemahan monster tersebut jika Anda mau. Han So-young terus menghindar. Berhenti berbohong. Aku tahu kau tak tahu banyak soal skenario. Semua informasi yang kau berikan waktu itu juga salah. Rasi Abyssal Black Flame Dragon lompat-lompat dengan liar. Setelah menerima arahan, So-young kembali menyerang. Kali ini ia mengincar batu di kepala monster. Monster itu menjerit kesakitan. Ternyata yang dikatakannya benar. Rasi Abyssal Black Flame Dragon membusungkan dadanya dengan ekspresi penuh kemenangan. Rasi Abyssal Black Flame Dragon mengklaim bahwa kali ini ia mendengarnya dari sumber yang bisa diandalkan. So-young heran. Hei Black Flame, dari siapa kau mendapatkan info ini? Terus terang padaku, kau dengar dari siapa? Rasi Abyssal Black Flame Dragon tersentak dan berbalik melihat inkarnasinya. Ternyata Black Flame sedang berkomunikasi dengan Dokja. Sementara itu di Demon Realm 73, malam ketiga telah tiba. Executioner mulai melukai para penduduk. Di sana Dokja sedang berbicara dengan Jang Ha-yong. Ini akan dimulai, ayo lakukan. Ha-yong ragu, apa aku sungguh bisa melakukannya? Padahal baru berselang 2 jam semenjak aku mempelajari skill ini. Dokja bilang, tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik darimu. Sejenak Dokja berpikir, jika ditanya siapa inkarnasi yang paling sempurna, ada saat dimana komentator kurang ajar di Starstream mendiskusikan topik ini. Kalau inkarnasi soal 1 lawan 1 sudah pasti Yo Jong-hyuk. Kalau soal perang informasi, tak ada yang bisa mengalahkan anak Krop. Bagaimana dengan Lee Hyun-sung? Dia tank terbaik di luar sana. Ranfer kan menjadi one man army, tapi ada inkarnasi dengan defense lebih tinggi dari Yo Jong-hyuk yang lebih baik dalam pertempuran 1 lawan 1 daripada anak Crow, lebih kuat dari Lee Hyun-sung dalam pertempuran berskala besar, dan lebih luar biasa daripada Ranfer saat perang informasi. Inkarnasi yang paling sempurna harusnya seseorang yang mampu melakukan segala hal dengan baik, meski tidak unggul dalam satu aspek, tapi memiliki atribut dan skill paling banyak di Way of Survival. Jawabannya sudah jelas, bakatnya yang bisa mencapai level skill tertinggi berada lebih cepat dari siapapun. Inkarnasi yang paling sempurna adalah Jang Ha-yong, master dari Unidentified Wall, King of Transcendence. Bagian kedua dari Way of Survival dimulai dari dirinya.
Karakter Jang Ha-yong telah mengaktifkan Fighter Transformation level 9. Tubuhnya diselimuti kekuatan. Semua penduduk heran. Karakter Jang Ha-yong telah awaken sebagai fighter. Ha-yong langsung bergerak. Dokja kembali berpikir, seperti Guardian yang memiliki core skill Guard, Fighter juga memiliki core skillnya, yakni Fighter Transformation, skill yang mampu melelehkan teror dan rasa takut orang-orang dan mengubahnya menjadi kekuatan. Semakin lama seseorang berada di kelas yang telah tereksploitasi skill tersebut, akan semakin kuat dari segi itu. Jang Ha-yong merupakan kandidat yang cocok untuk menjadi fighter, bahkan tanpa adanya unidentified wall sekalipun. Satu-satunya masalah adalah dia terlalu bersemangat. Jang Ha-yong siap memberi serangan pada eksekusioner. Sebuah ledakan terjadi. Dokja mengikuti dari belakang. Perhatikan sekitarmu juga. Dalam hatinya Dokja bilang, Jang Ha-yong itu bukan tidak berbakat, tapi dia punya terlalu banyak bakat yang aku khawatirkan. Kekacauan yang timbul dari bakat tersebut. Menurut informasi dari novel, unidentified wall yang dimiliki Jang Ha-yong menjamin dia pertumbuhan luar biasa, namun hanya untuk skill yang didapat dari wall transaction. Bakat untuk melampaui bertahun-tahun lamanya upaya orang lain. Hanya dalam beberapa jam saja, bakat itu sudah pasti membuat pemiliknya dalam bahaya. Jang Ha-yong tertangkap oleh eksekusioner dan ditandai. Mark tidak dapat digunakan pada posisi ini. Apa jangan-jangan kau ini? Ha-yong balik menyerang. Ia berhasil mengalahkan eksekusioner. Satu eksekusioner telah terbunuh oleh fighter. Jumlah eksekusioner tersisa 6. Semua penduduk dibuat heran. Lihat, eksekusionernya sudah mati dan seorang fighter muncul. Penduduk industrial kompleks telah terpengaruh oleh semangat revolusi. Karakter Jang Ha-yong telah mengabdikan dirinya untuk transformasi fighter. Tak lama Dokja dari belakang memukul Ha-yong. Jangan melamun terus dan tetap fokus. Dalam hatinya Dokja berpikir, kekuatan yang digunakan Jang Ha-yong sekarang terbatas pada skenario. Hanya saat dia melawan seorang eksekusioner, kalau dia terlena dengan kekuatan terbatas semacam ini, itu bisa mengancamnya. Island kemudian datang. Eksekusioner ada 2 ke barat dan 1 ke selatan, sisanya ke utara. Mereka langsung bergerak. Fotwall sedang menjilat bibirnya sambil melihat karakter Jang Ha-yong. Dokja bilang, jangan pernah memikirkan itu, mana boleh memakan temanmu. Fotwall kecewa. Dokja mengikuti Ha-yong dari belakang. Sang fighter eksekusioner ada di sini. Jang Ha-yong langsung memberi serangan. Satu pukulannya langsung mengalahkan eksekusioner. Fighter telah membunuh seorang eksekusioner. Jumlah eksekusioner tersisa 5. Sekarang para penduduk tidak takut dan mulai mengejar eksekusioner. Dalam hatinya Dokja bilang, bagus, kalau mereka kabur, malam ini akan berakhir dengan aman. Duk tidak punya pilihan selain menghentikan malam lebih awal dari rencananya. Tapi mengingat Han Myung-oh tertangkap olehku dan 3 eksekusioner telah dibunuh hari ini, tidak mungkin Sang Duk akan pergi tanpa punya rencana. Dan benar, tiba-tiba Dokja dikepung oleh 4 eksekusioner. Dokja segera melompat dan berhasil menyelamatkan diri. Bodyguard lakukan itu. Diam-diam Mark mengikuti. Seseorang telah menggunakan life essence-nya untuk melindungimu. Dokja mendapatkan pelindungan Guardian. Sialan, jadi 4 eksekusioner dari tadi sedang sembunyi. Fotwall berkata, saat itu Kim Dokja berpikir sendiri. Sang Duk tahu kalau seorang fighter akan muncul. Dalam hatinya Dokja bilang, mereka bertingkah seperti mencoba mengulur waktu. Kalau begitu Jang Ha-yong dalam bahaya. Sebuah serangan dadakan muncul mengenai Ha-yong. Dokja yang menyadari itu langsung bergerak menyelamatkannya. Seseorang kemudian muncul. Apa kau sang revolusioner? Dokja kembali berpikir, seorang eksekusioner malam tak bisa menang melawan fighter. Maka dari itu Duk memperkejakan seseorang yang bukan seorang eksekusioner. Dokja bilang, apa kau seorang marquis? Harusnya aku yang bertanya, apa kau seorang revolusioner? Benar, itulah aku. Kalau begitu aku adalah Marquis Osteon. Dokja mengenalnya. Demon Marquis Osteon, salah satu dari 2 Marquis yang memimpin industrial kompleks bersama dengan Duke Sizebit. Satu demon lagi datang, para penduduk mengenalnya, itu Marquis Quarteto.
Beraninya kalian bersikap begini. Inilah harga yang akan kalian bayar. Mengaktifkan Fable Age of Aquenceror. Kalian akan kehilangan semua yang kalian sayang. Skillnya menyebarkan kabut hitam. Penduduk yang terkena itu diliputi ketakutan. Kalian akan kehilangan malam yang dulu. Inilah akibat karena sudah mengotori industrial kompleks ini. Kabut hitam itu menyebar ke seluruh area. Saksikanlah momen hancurnya harapan kalian. Dokja tetap tenang di hadapan skill tersebut. Satu-satunya yang bisa dihadapi oleh fighter adalah Executioner karena musuh sudah memutuskan untuk menggunakan kekuatannya sendiri daripada peran-peran di skenario. Berarti aku harus meresponnya dengan hal yang sama. Wujud inkarnasiku akan cukup terguncang kalau kulancarkan kekuatanku, tapi tidak ada pilihan lain. Status rasi telah dilancarkan. Kekuatan Dokja menghilangkan skill dari Quartetto. Mendadak keduanya heran, siapa sebenarnya dirimu? Wujud inkarnasi Anda tidak cocok untuk mengungkapkan status yang Anda miliki. Karena ketidakcocokan dengan wujud inkarnasi, status Anda telah disesuaikan untuk sementara waktu. Kedua demon itu langsung menjaga jarak. Energi ini seorang rasi. Status Anda saat ini adalah historical grade. Seseorang di Demon Realm telah mendeteksi kehadiran Anda. Wujud inkarnasi Anda tidak mampu menahan status yang Anda miliki. Wujud inkarnasi Anda mulai memburuk. Tubuh Dokja mulai rusak. Sialan, mengulur lebih banyak waktu sepertinya tak akan mudah. Aku harus mengakhiri sekarang saat mereka sedang terintimidasi oleh statusku. Skill eksklusif bookmark telah diaktifkan, tapi skill itu mendadak menghilang. Wujud inkarnasi Anda terlalu tidak stabil untuk menggunakan skill yang dipilih. Anda telah menggunakan kekuatan yang tidak cocok dengan plausibility. Para demon yang menyadari itu mendekat. Exile penalti telah dipercepat. Sekalipun kau seorang rasi, kau tak bisa membunuhku di skenario ini. Panggil bala bantuan. Dia akan lemah dengan sendirinya kalau kita terus mengulur waktu. Tak lama banyak demon yang berdatangan. Tubuh Dokja semakin rusak. Seorang executioner datang. Sepertinya kau seorang buangan. Berarti aku bisa mengambil Fable-mu. Satu serangan siap dilancarkan. Sejenak Dokja berpikir, untuk membunuh seorang Marquis, aku harus menggunakan minimal electrification. Tapi aku tidak bisa menggunakan skill. Dan jika aku membuang waktu lebih dari ini, bukan hanya wujud inkarnasiku yang dalam bahaya, tapi penduduk lainnya juga. Aku harus membunuh mereka dengan sesuatu selain skill. Satu executioner siap menebas, tapi mendadak tangan executioner terputus. Jang Hayong datang membantu. Ia bilang, seharusnya kau tidak gegabah. Karakter Jang Hayong telah menggunakan skill Immortal Body level 7. Dokja heran, Immortal Body, bukankah itu skill Hyper Regeneration dari Murim? Hayong menjawab, salah satu orang yang aku chat barusan kebetulan berasal dari Murim. Kalian semuanya serang fighternya dulu. Penduduk bereaksi, selamatkan Revolutionary Nim. Demon Marquis menyerang dari samping. Dokja mengaktifkan skill Guardian untuk melindungi Jang Hayong. Hayong bilang, aku tak bisa membunuh bangsawan-bangsawan itu. Dokja menjawab, kau urus executionernya saja satu persatu dengan tenang tanpa memaksakan diri. Di tengah situasi notif muncul, diktator telah memanggil kembali malam secara paksa. Mendadak semuanya heran, tidak ada yang mati malam ini. Kekuatan skenario yang melindungi Anda telah menghilang. Para demon bilang, guardnya telah berakhir, bunuh dia sekarang. Dia punya fable yang luar biasa. Mereka mulai menyerang Dokja. Dokja hanya tertawa. Percobaan yang bagus. Sayangnya tindakan kalian salah. Sejenak Dokja berpikir, karena malam sudah menghilang, Executioner tak akan bisa menggunakan kekuatannya. Terlebih anggota inti yang memimpin industrial kompleks juga ada di sini. Aku sudah lama menanti datangnya momen ini. Lancarkan Fable. Fable Bug Slaughter telah mulai menceritakan kisahnya.
Dokja kembali berpikir, bug slaughter, fable yang didapatkan dari membunuh puluhan ribu mereka yang lemah. Meski fable ini menjadi sangat rentan terhadap makhluk yang kuat, tapi beda halnya jika melawan makhluk lemah. Anda memiliki kekuatan mutlak terhadap makhluk yang memiliki status lebih rendah daripada Anda. Para demon yang mulai terkena itu mulai ketakutan. Fable ini hanya dapat diterapkan pada makhluk di bawah level status tertentu. Skill bug slaughter menyebar ke seluruh area. Dokja mulai beraksi. Satu pukulan dilancarkan. Anda mendapatkan historical grade fable. Satu hantaman diberikan. Anda mendapatkan historical grade fable. Notif itu muncul setiap Dokja mengalahkan demon. Wujud inkarnasi Anda mulai hancur dengan cepat. Hingga pada akhirnya para demon ketakutan. Lari sekarang, dia bukan orang yang bisa kita lawan. Dokja dengan cepat menangkap kedua Marquis. Dokja membenturkan keduanya. Anda telah mendapatkan banyak fable baru. Anda telah menyingkirkan Demon Marquis Quarteto. Anda telah menyingkirkan Demon Marquis Osteon. Anda telah mendapatkan achievement baru. Kebengisan Anda menyebar di Demon Realm karena telah membunuh para Marquis. Bangsawan berperingkat tinggi di Demon Realm merasa takut kepada Anda. Anda mendapatkan 50.000 koin sebagai hadiah dari achievement. Wujud inkarnasi Anda telah mencapai batasnya. Fable bug slaughter telah dihentikan secara paksa. Sialan, jadi begini batasnya. Dokja teriak. Gilat Baron, Sabaros, dan Iral Mokba beritahu Duk rasakan ketakutan dari hari. Pada akhirnya kekacauan itu berakhir. Di bawah cahaya fajar, waktu yang terhenti di industrial kompleks mulai berjalan kembali. Ini revolusi. Semua penduduk senang. Hidup revolusionari Nim. Hidup Yo Jung Hyuk. Pengaruh Anda telah melampaui revolusionari asli. Anda telah mendapatkan fable karena telah memenuhi syarat penciptaan fable. Fable baru, Silver Screen Revolusionary telah dimulai. Dalam hatinya Dokja bilang, sayang sekali, harusnya Bihyung dan rasi lainnya wajib lihat pemandangan ini. Dan kemudian sesuatu dirasakan Dokja. Dokai Egg telah menanggapi fable Anda. Dokai Egg mulai mencatat cerita Anda. Telur itu pun perlahan mulai retak. Penetasan telur semakin dekat. Channel sementara akan diciptakan di Demon Realm. Rasi Demon King of Salvation telah memasuki channel sementara. Rasi Demon King of Salvation sedang melihat ke arah Switch Industrial Complex. Kini sebuah layar baru di mana Dokja bisa melihat keadaan kota dan inkarnasi dari layar. Semua penduduk heran melihat notif tersebut. Tunggu, sekarang ada channel yang terbuka. Para Dokaibi ada di sini. Akhirnya Demon Realm kita menerima perhatian. Hayong kemudian mendekat. Apa kau baik-baik saja? Apa kau dengar pesan yang barusan juga? Kemerosotan wujud inkarnasi Anda telah ditunda karena telah memasuki channel sementara. Sejenak Dokja berpikir, seharusnya ini bisa mengulur cukup waktu. Channel adalah mekanisme penting yang membentuk inti dari cerita. Sekedar memasuki channel saja, fable di tubuhku secara perlahan mulai menjadi stabil. Tentu saja ini masih belum cukup untuk menyelamatkan statusku sebagai buangan. Masuk ke main skenario untuk mencegah kemerosotan fable Anda. Agar aku yang buangan ini bisa memasuki main skenario, pada akhirnya aku harus membunuh revolusionari asli. Kondisi wujud inkarnasi Anda saat ini sangat buruk. Anda membutuhkan fable baru untuk memperbaikinya. Durasi dari channel sementara akan habis sebentar lagi. Dokai Egg akan menetas sebentar lagi. Beri ia makanan fable yang sehat. Dokja memberikan beberapa fable untuk telur Dokai. Dokai Egg merasa puas. Dokai Egg menginginkan kehangatan dari orang tuanya. Dokja teringat perkataan Bihyung. Akan kuberitahu agar kau lebih siap saat telurnya menetas. Pastikan kau mengeramnya saat dia mau menetas. Orang bilang begitulah cara Dokai yang sehat lahir. Dokja bilang, Island mulai sekarang tutup kediaman penduduk. Untuk sementara para bangsawan juga tidak bisa bergerak. Jadi kita manfaatkan ini agar lebih rileks dan mempersiapkan diri. Setelah itu mereka masuk ke toko jam etika. Aileen bilang, untuk hari ini jangan bergerak dulu. Kondisi tubuhmu sangat parah. Kau beneran hampir mati. Menggunakan 5 fable historical grade untuk memperbaikinya juga ini pertama kalinya bagiku.
Dokja bilang, aku masih punya legendary grade sebagai fragmen untuk memperbaiki tubuhku, jadi tak masalah. Aileen heran, apa kau yakin kamu tahu berharganya itu bukan? Sebenarnya bagaimana caramu bertahan hidup sampai sekarang? Apa perlindungan cerita yang baru kudengar itu mengikutimu atau bagaimana? Dokja menjawab, cukup mengomelnya. Intinya hari ini aku tak bisa bergerak karena anak Dokaibi ini. Jumlah rasi di channel saat ini 1. Hayong bertanya, tunggu, apa itu beneran telur Dokaibi? Dokja bilang, memangnya aku kelihatan bercanda. Berarti channel terbuka karena telur ini. Dokja bilang lagi, aku cuma ingin memberikan Demon Realm kesempatan juga. Kalian tak boleh menjadi budak industrial kompleks selamanya. Aileen terdiam. Dokja berkata, apa mungkin kau takut dengan skenario selanjutnya? Lagi pula ini merupakan dunia, tempat tanpa adanya pilihan yang terbaik. Menurutku kalian perlu mempertimbangkannya kembali. Hidup di kehidupan di mana kalian hanya bisa memiliki kejahatan yang lebih rendah. Aileen menjawab, aku memang berterima kasih karena kamu sudah memulai revolusi. Tapi kenapa kamu berbuat sampai sejauh ini? Dokja bilang, aku ingin melihat ending suatu cerita. Aileen heran, jadi kamu bermaksud mencapai akhir skenario? Mencari akhir seperti itu sempat pernah ku dengar ceritanya dari para rasi di planet asalku. Di Starstream ini ada makhluk-makhluk yang mencari akhir dari seluruh cerita. Hayong bertanya, tapi kalau ini telur Dokaibi, bukankah bakal jadi makhluk yang kita kenal selama ini? Dokja menjawab, takkan kubiarkan itu terjadi. Tak semua Dokaibi menjadi streamer yang sama. Hayong bertanya lagi, memangnya bagaimana caramu mendapatkan telur ini? Aku juga belum pernah mendengar ada seorang Weniman yang punya hal semacam itu. Han memotong pembicaraan. Soal itu pasti berat. Melahirkan itu proses yang menyakitkan. Yang lainnya meledek. Sepertinya kau salah paham. Ini berbeda dari yang kau pikirkan. Dan tak lama, telur itu pun bereaksi. Penetasan Dokaibi X semakin dekat. Starstream sedang menyaksikan kelahiran streamer baru. Dokja berkata dalam hati pada telur itu, dengarkan perkataanku, makhluk menjadikan yang ditakdirkan untuk hidup, sembari tak terelakkan mencintai cerita. Dan pada akhirnya, telur itu pun menetas. Terlihat bayi Dokaibi kecil dengan satu tanduk di kepalanya. Kata-kata tadi adalah kata yang Dokaibi King ucapkan di Way of Survival. Hayong yang melihat kelahiran itu bilang, aku memang sangat benci Dokaibi, tapi entah kenapa rasanya berbeda kalau dilihat seperti ini. Sejenak Dokja berpikir, saat dia terlahir ke dunia ini, tempat di mana cerita-cerita terwujud, ia harus hidup sembari mencintai cerita-cerita. Aku yang membuatnya seperti ini, jadi salahkanlah aku. Bayi Dokaibi melihat ke arah Anda. Bayi Dokaibi mengakui Anda sebagai orang tuanya. Jiwa bayi Dokaibi beresonansi dengan Anda. Tak lama jiwa Shin Yosung muncul. Ia bilang, aku sudah menunggu sangat lama Ajusi. Di sana hanya Dokja yang bisa melihatnya. Lama tak berjumpa Yosung. Dokja heran, ada sesuatu yang berbeda dengan waktunya. Fotwall berkata, Kim Dokja pun tersadar, rupanya ini aliran waktu Dokaibi. Sejenak Dokja berpikir, untuk mengelola dan menilai banyak channel sekaligus, kecepatan kognitif Dokaibi jauh lebih cepat daripada makhluk yang lainnya. Anda telah mendapatkan achievement yang tak dapat dipercaya. Anda adalah manusia pertama yang menetaskan telur Dokaibi. Anda telah mendapatkan fable baru. Fable Father of a Dokaibi telah diciptakan. Dokja mulai bicara dengan Shin Yosung. Aku minta maaf. Yosung menjawab, jangan meminta maaf. Aku sendirilah yang memilih ini. Kamu hebat sekali Ahjusi. Bahkan kaptenku di regresi ke-41 tak bisa dibandingkan dengan dirimu. Dokja bilang, ini baru permulaan. Masih banyak hal yang harus kulakukan. Soyoung bilang, kamu butuh bantuanku bukan? Tapi apa aku bisa melakukannya dengan baik? Dokja bilang, kau pasti bisa, aku akan membantumu. Soyoung menjawab, kapten dari regresi ke-41 tidak berhasil. Kamu akan mengalami hal yang lebih mengerikan lagi ke depannya.
Dokja menjawab, jalani saja secara perlahan. Kalau kau membaca buku yang sulit berulang kali, nantinya kau akan mengerti. Kau dan aku bisa melakukannya bersama-sama. Yosung yang mendengar itu tersenyum. Aku takkan mengingat Ahjusi setelah nanti lahir dengan sempurna. Tolong jangan terlalu mengusiliku kalau aku bersikap seperti orang bodoh. Aku tak punya banyak kenangan baik di skenario. Meski begitu, kalau aku harus terus menceritakan kisah mengenai sesuatu, maka akan kuceritakan sebuah kisah untukmu, Ahjusi. Jiwa Shin Yosung kemudian menghilang. Dokja tersentuh melihat kepergian Shin Yosung. Channel pertama dari 73 Demon Realm telah terbuka, BI 90594. Hayong bertanya, anak ini mau kau namakan apa? Dokja sejenak menatap bayi Dokaebi. Ia bilang, aku akan menamainya Bio. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.